Pada dasarnya, jual beli secara terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu, jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti kodi atau hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya. Atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Termasuk juga dalam jual terpaksa yang dibolehkan, yaitu orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah, sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya. Dengan syarat, pihak pemerintah memberi ganti rugi yang adil atau layak sesuai dengan harga pasar. Hal ini didasarkan atas kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran. Namun pada saat itu, ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah. Maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi dalam Ka'bah. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kebijakan ini juga diikuti oleh khalifah setelahnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Azroqi yang wafat pada tahun 223 Hijriah. Di masa Khalifah Utsman, jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekah terus bertambah, maka beliau memperluas Masjidil Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Namun, sebagian orang enggan menjualnya. Lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka, namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Utsman pun memanggil mereka seraya berkata, "Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku." Padahal dahulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak ada seorang pun yang menghadangnya. Lalu Utsman memenjarakan mereka selama beberapa hari. Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat. Dengan demikian, ini bisa dianggap sebagai ijma. Jual beli paksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami atau Divisi Fikih dari OKI dengan nomor keputusan 29 4/4 tahun 1988 Masehi dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat penggusuran dilakukan. Bunyi keputusan tersebut yaitu, setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dan hadis dan perbuatan para sahabat, yaitu Khalifah Umar dan Utsman, serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar, serta dibayar sesegera mungkin. Yang kedua, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga, tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak, seperti masjid, jalan, dan jembatan. Yang keempat, penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezoliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.